welcome back to my YouTube channel. Hari ini akhirnya kita mau bikin video yang kedua. Yeay! Setelah video kita kemarin, kita mau ngucapin makasih banyak buat yang udah nonton, subscribe, like, dan yang komen support kita. Kita jadi makin semangat nontonnya, ya Neng ya. Kita hari ini bakal konten di luar, di depan teras. Jadi tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Halo teman-teman. Oke, kali ini kita mau sharing tentang suatu hal yang teman-teman juga banyak banget request, dan kita berharap banget pengalaman kita ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita di sini sama sekali nggak bermaksud untuk menggurui, ya. Tapi terus kita juga nggak merasa expert, tapi kita bener-bener pengen sharing aja pengalaman kita yang belum seberapa ini, yang kita berharap bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau ada suara-suara bising, karena ini rumah posisinya pinggir jalan dan kita konten kali ini di luar biar suasananya beda aja dan biar adem. Karena sekarang lagi panas-panasnya gitu, jadi ya kita nyari suasana baru aja. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita bakal sharing tentang tips menabung ala kita yang masih newbie ini. Jadi kita mau sharing pengalaman kita menabung selama kurang lebih 3 tahun ini, yang alhamdulillah di usia pernikahan kita yang ketiga tahun, alhamdulillah kita punya rumah sendiri, rumah impian sederhana. Ya pokoknya sederhana tapi nyaman dan insya Allah betah, gitu ya. Nah, jadi tips yang pertama supaya nabung itu yang nyampe ke tujuan gitu, enggak yang plus-plus gitu. Tips yang pertama adalah niat. Jadi kalian tuh harus niatin nabung itu untuk apa dulu. Yang pertama, jadi gini caranya. Kalau misalkan pengen rumah, niatin tuh nabung buat rumah. Kalau misalkan dempet-dempetan, rumah lah, umroh lah, pelesiran luar negeri lah, repot. Yang penting kalau penghasilannya gede. Tapi kalau penghasilannya ya biasa aja lah ya, kayak kita ini, niatin dulu untuk satu ya dulu. ya Nanti prioritas. Ya gitu. prioritas. Nanti satu udah kecapai, ganti lagi. Nah itu. Jadi tentukan skala prioritas kita yang paling mau kita tuju dan pengen kita capai. Yang pertama tuh apa gitu, tahun ini kita pengen punya apa, tahun depan punya apa gitu, kita punya rumah tahun berapa. Nah, tips yang kedua adalah komitmen dengan pasangan. Jadi sulit kalau kita dalam berumah tangga punya tujuan yang beda-beda gitu. Jadi yang punya tekad menabung tuh cuman suami aja, istrinya boros belanja Shopee 12. Wow. Atau kebalikannya, istrinya yang punya tekad belanja. Jadi keceplosan. Istrinya yang nabung. Istrinya yang punya tekad nabung tapi suaminya yang boros, misalkan dipakai buat hobi dan lain sebagainya. Nah, jadi keduanya harus punya tekad yang kuat, komitmen yang sama-sama jujur, terbuka gitu, saling mendukung, saling support supaya ya sama-sama bisa sampai ke tujuan gitu. Nah, terkait keterbukaan penghasilan juga ini penting banget, baik itu istri ke suami apalagi suami ke istri gitu kan, karena kan uang istri uang suami uang istri. Semuanya uang istri. Ya, jadi maksudnya berapapun penghasilan suami, nafkah suami itu benar-benar harus terbuka ke istri, dan itu emang dilakuin sih sama suami aku bahkan tanpa pernah aku minta gitu. Jadi sebenarnya kamu ridho nggak sih semua penghasilan kamu ke aku ya? Itu kamu kan nantinya teman surga aku. Ya, jadi harus saling percaya, istri harus percaya ke suami bahwa
suami tuh bisa cari nafkah yang halal, bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Suami pun harus percaya ke istri bahwa istri mampu untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sesuai dengan spot-spot kebutuhannya, sesuai dengan skala prioritas, kemudian skala cadangannya dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi keterbukaan antara suami dan istri terkait penghasilan keluarga tuh penting banget, karena kan emang di keluarga kita tuh yang punya penghasilan kan bukan suami aja, tapi alhamdulillah aku juga gitu. Dan itu tuh emang bener-bener terbuka gitu, suami punya uang berapa, aku punya uang berapa, baru kita pos-posin ini bulan ini tuh pengeluaran kita tuh kemana aja gitu. Nah, tips yang ketiga adalah ini sebetulnya PR besar banget buat istri sebagai bendaharanya rumah tangga gitu ya, bisa dibilang Menteri Keuangan. Menteri Keuangannya di rumah tangga gitu, itu bikin catatan rencana pengeluaran tiap bulan gitu. Dan alhamdulillah walaupun emang baru-baru ini aku bikin catatan pengeluaran ini, tapi kerasa banget manfaatnya, jadi kebayang dan lebih ke pos-posin gitu, ke penghasilan kita bulan ini tuh untuk kemana aja dan sesuai kebutuhan gitu. Jadi kita bakal tahu boros kemana, terus borosnya kita tiap bulan tuh kemana. Dan ternyata setelah dievaluasi kita tuh paling boros di jajan. Jadi salah satu supaya kita bisa berhasil menabung adalah kurangin jajan. Tutup mata lah, kalau keluar tutup mata. Iya, dan itu tuh PR istri juga lagi-lagi. Jadi supaya kita nggak banyak jajan di luar, ya kita harus banyak sering-sering masak yang enak di rumah gitu. Tapi sebetulnya masak itu bukan cuman tugas istri aja, dan itu dilakuin banget sama suami. Walaupun aku nggak pernah minta sama sekali, tapi justru masakan suami jauh lebih enak. Amin. Kamu cerita dong, kenapa sih kamu mau gitu, apa sih ngerjain pekerjaan-pekerjaan rumah yang normalnya kan bagi orang Indonesia atau bahkan bagi umumnya notabene kan kewajiban istri gitu. Kenapa mau? Ya karena Rasul juga melakukan itu. Ya, betul tidak? Jadi ya mencontoh Rasul aja lah, romantisnya Rasul ke istrinya kayak gimana, percayanya Rasul ke istrinya kayak gimana. Kita bantuin istri di dapur, ngepel, mau itu cuci piring, mau itu cuci baju, lap kaca, apapun lah, masak ya. Kalau kita bisa lakuin, kenapa enggak? Masya Allah. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah kita selama berumah tangga benar-benar mengedepankan asas kerja sama, jadi nggak saling nuntut. Kita kalau mau minta tolong bilang tolong, udah itu bilang makasih. Jadi hal-hal sepele kayak gitu benar-benar kita terapin di keluarga kita. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal teknis, caranya menabung yang efisien gitu ya, yang efektif, yang benar-benar bisa menghasilkan. Itu kira-kira menabung lewat apa sih? Coba ya. Nabung lewat apa? Banyak sih sebetulnya. Bisa lewat emas, invest di tanah, atau apa ya? Satu-satu deh, lewat emas dulu. Lewat emas dulu, oke ya. Tipsnya kayak gimana? Tipsnya kalau untuk yang pertama nih ya, pertama nikah lah taruh, sisihkan uang untuk beli logam mulia. Nah, karena si logam mulia makin lama kan makin harganya bagus tuh. Kalau masih 1 tahun udah dijual, emang kan nggak kerasa tingginya. Jadi punya uang lebih, mau itu 1 juta, mau 2 juta, ditambah nah beliin. Misalkan ada berapa bulan ke depan ada lebihnya uang, beliin lagi. Dan tips nabung atau invest lewat logam mulia itu beli saat harganya turun, lagi murah, dan sebisa mungkin jual saat harganya lagi up atau naik. Kayak kemarin alhamdulillah pas kita bangun rumah tuh
harga emas logam mulia tuh lagi naik. Lagi naik. Jadi Sampai alhamdulillah walaupun kita invest via LM tuh belum lama ya yang ya, dan nggak banyak juga, tapi hasilnya masya Allah menguntungkannya ya, hampir 30%-an lah ya gitu. Dan boleh bilang merek? Jangan deh. Jangan. Oke. Maksudnya logam mulianya yang itu tuh yang Ya pokoknya udah gitu terpercaya lah. Tapi kalau kita memang lebih memilih yang udah bersertifikat ya, jadi biar jualnya juga lebih gampang dan ya kita ngerasa lebih safety aja gitu, lebih bisa aman. di mana aja lah. Gitu. Dan alhamdulillahnya oh ya, tips lain ketika kita invest di LM tuh tadi kata suami bener, jualnya tuh jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat bisa jadi malah rugi justru, karena harga jual dan harga beli itu beda gitu. Jadi kalau harga jualnya misalkan di 1 juta, kita pas beli lagi tuh di 1.050.000 misalkan kayak gitu. Kalau beda antara kita beli dan jualnya tuh cuman beda beberapa bulan, jadi sebisa mungkin minimalnya tuh setahun atau 2 tahun atau bahkan lebih, itu bisa lebih bagus gitu. Nah, tips yang kedua adalah investasikan uang kita ke tanah. Ya kalau di tanah invest ya kan harga tanah lumayan ya, nggak mesti yang berapa gitu, 1 hektar 2 hektar nggak perlu. Kalau mau invest di tanah, cari tempatnya yang strategis, meskipun itu tanahnya cuman 1 tumbak atau 2 tumbak, kalau nggak berapa meter ya, 14 meter atau 20 meter juga nggak apa-apa, yang penting dia di tempat strategis. Spekulasinya kita bagus lah, feelingnya ke tanah itu, udah ambil gitu. Jadi kamu aja dulu. Jadi nyarinya tuh jangan yang udah harga tanahnya tuh tinggi, karena biasanya setiap daerah tuh punya harga mentoknya masing-masing. Jadi kita tuh biasanya kalau jalan-jalan ke setiap daerah tuh suka ngincer gitu, ngincer tanah yang masih murah tapi berpotensi harganya tuh up terus, naik terus, kayak tanah-tanah di pusat pembangunan coupling, perumahan itu biasanya terus-terusan naik, yang bahkan kan perumahan-perumahan sekarang banyak yang harga pembebasannya tuh cuma 2 juta, 5 juta, rumahnya tipe 36 dijual 400 juta lebih, masya Allah. Nah itu kayak gitu-gitu, jadi harga tanah yang sebenarnya murah tapi dalam jangka waktu nggak terlalu lama tuh harganya tuh naik terus. Naiknya bagus. Nah jadi uang kita tuh nggak yang ngendap, misalkan kita punya uang 50 juta kita tabungin berupa uang, kan tetap aja nilainya segitu, atau bahkan kan kalau ke bank bisa malah kekuras sama PPN kan, sama pajak gitu. Nah tapi kalau kita punya uang 50 juta kita invest ke tanah, itu tiap tahun tuh naik terus harganya. Jadi ngikutin kebutuhan sehari-hari, maksudnya kan kayak kebutuhan hidup tuh kan tiap hari naik gitu. Jangan sampai invest kita tuh tetap segitu, sedangkan nilai kebutuhan kehidupan tuh, kebutuhan hidup naik terus gitu. Jadi kan kesannya tuh malah nilai uang kita tuh justru turun gitu. Iya, deket-deket lah sama inilah, sama pemborong-pemborong atau enggak sama apalah, banyakin bocoran gitu ya. Relasi-relasinya tuh banyakin ke sana. Nanti merekanya tuh kan ngasih bocoran mau ada perumahan, bikin perumahan di mana. Nah, kita ngikutin tuh yang nggak jauh-jauh amat tuh dari gerbang yang mau direncanain, kita beli. Kan bisa aja yang harganya cuman 1 meternya mungkin 100.000. Nah kita udah aja hajar di sana. Nah begitu perumahannya jadi, harganya kan bagus tuh, dari 1 tahun aja udah berapa kali lipat biasanya. Karena biasanya harga tanah itu nggak ada yang turun. Minimalnya ketika kita jual lagi tuh harganya sama lah gitu, tapi udah jarang ya yang harganya sama, pasti ada untungnya lah gitu. Asal jangan di kawasan banjir aja. Betul. Nah betul, itu kita juga harus investigasi daerahnya tuh
macet kah, terus rawan banjir kah, Ya. terus keamanannya kayak gimana, karena ada daerah-daerah tertentu yang harga tanahnya tuh jatuh itu karena poin-poin tadi gitu. Nah gitu sementara teman-teman, jadi kita benar-benar sharing hasil dari pengalaman kita, tips atau hal teknis yang tadi kita utarain bener-bener emang udah kita lakuin. Kita nabung lewat logam mulia dan invest ke tanah. Jadi kalau teman-teman punya tips menabung yang lain atau punya rekomendasi investasi yang recommended juga, boleh langsung komen di bawah, karena yang kita utarakan di sini hanya hal-hal yang benar-benar udah kita lakuin aja. Jadi insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga bisa nabung, bisa mencapai target hidup teman-teman masing-masing, entah itu punya kendaraan, punya rumah, umroh, haji dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal baik yang teman-teman impikan, cita-citakan, kita doakan mudah-mudahan lancar segala prosesnya, dikasih kelapangan rezeki, dan teman-teman dimudahkan setiap ikhtiarnya. Semangat. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Min haitsu la yahtasib lah, rezeki itu selalu datang dari arah yang terduga. Yang terpenting jangan pernah bosan berbuat baik, karena setiap kebaikan pasti akan kembali lagi ke kita, dan baliknya tuh bisa berupa apa aja, bisa dengan kelapangan rezeki, bisa dengan kemudahan urusan dan lain sebagainya. Sekian dari kita. Semangat untuk kita semua meraih segala sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Jangan pernah merasa lelah, jangan menyerah. Kita bisa karena kita bersama. Apa sih? Oke, dadah.